Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah bermurah hati memberikan sholawatnya lewat infak dakwah, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah itu semua menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan oleh Gusti Allah Ingkang Maha Agung dengan balasan yang terbaik. Begitu juga untuk seluruh pewer terkasihku di mancanegara, di dalam negeri. Terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang. Jadi nggak baik jadinya ya. Berikutnya aku tidak bisa sebutkan satu persatu dari kalian semuanya. Ya, aku ucapkan terima kasih atas doa-doa baiknya dan semoga kebaikan doamu untukku tercurahkan juga untukmu. Sebagai sesama saudara muslim kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian doa-doa yang diajabai oleh Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Amin amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Terima dulu salam dari aku, salam Isra, Islam rasional untuk kalian semuanya. Ambilin tisu Bapak. Oke, biasanya di hari-hari lalu kita menguras segenap kemampuan kita karena kita memang mengkaji hal yang anti mainstream ya, tentang adakah malaikat dan iblis itu diperintahkan untuk sujud kepada Kanjeng Nabi Adam ya. Itu kajian yang memang menguras segenap kemampuan rasionalitas kita ya. Sudah sekian seri kita lalui dan belum selesai ya. Jadi kali ini waktunya gerah itu libur, jadi bisa sedikit siang, nggak harus setelah ba'da subuh syutingnya. Berikutnya lagi akhir pekan, jadi coba kita selingi dengan kajian yang sedikit santai ya, setelah pekan-pekan yang lalu begitu menegangkan ya. Ya karena memang itu anti mainstream ya. Itu insya Allah akan selesai tiga episode lagi insya Allah selesai ya. Tentang ada nggak sebetulnya Al-Quran itu mengatakan bahwa malaikat dan iblis itu diperintahkan untuk sujud kepada Adam ya. Oke, untuk sejenak refreshing lah katakanlah begitu, maka kita coba mengkaji hal-hal yang santai di duha yang cerah ini ya. Ini kebetulan setelah ini aku mau berangkat, ada undangan wisuda tahfidz ya. Jadi teman yang punya pondok lagi mau wisuda para santrinya yang telah lulus tahfidz Quran hafalan ya. Oke. Sebelum berangkat ke undangan kita ngobrol sejenak dulu. Kalian tahu apa itu silogisme ya? Silogisme itu kalau akademisnya itu begini, tapi ini agak sulit mungkin dipahami ya. Silogisme adalah suatu proses penarikan kesimpulan secara deduktif. Silogisme disusun dari dua proposisi dan sebuah konklusi. Sebagian para ahli logika menyebut silogisme sebagai penyimpulan tidak langsung, karena dalam silogisme menyimpulkan pengetahuan baru yang kebenarannya diambil secara sintesis. Itu kalau akademisnya begitu. Supaya tidak terlalu ribet, supaya lebih sederhana, aku menyampaikan kepada kalian begini. Silogisme itu ada dalam teknik-teknik pengambilan kesimpulan dalam riset-riset ilmu-ilmu sosial
tetapi dia juga berkaitan dengan matematis ya, karena nanti akan berbicara variabel. Lebih gampang Pak, lebih sulit penjelasanku daripada penjelasan Wikipedia tadi. Jadi begini, ada sejumlah variabel kita kumpulkan, lalu dari variabel-variabel yang ada itu kita menarik kesimpulan, gitu loh. Sederhananya begitu silogisme itu. Ya, semakin banyak variabel yang kita ambil, semakin kuat kebenaran dari kesimpulan yang kita hadirkan itu. Ya. Dan silogisme itu memang mengandung probability. Dia bisa benar juga bisa salah. Namun demikian, selama silogisme itu menghasilkan sebuah kesimpulan yang tidak dibantah atau tidak dapat terbantahkan maksudku, maka dia harus diterima sebagai sebuah kebenaran. Karena tidak ada data yang bisa membantah kesimpulan itu. Maka itu harus kita terima sebagai sebuah kebenaran. Namun ketika kita mendapatkan ada data lain yang itu diametral terhadap kesimpulan itu, maka silogisme itu harus gugur. Gitu kerangka berpikir akademisnya. Ya. Aku pernah ceritakan bagaimana Kanjeng Nabi itu duduk gitu ya di teras gitu. Terus melihat Bunda Hadijah ya. Bahasa Jawanya itu dipentelengi, dipandang dengan serius gitu. Sampai-sampai Bunda Hadijah malu. Ya. Terus tanya, "Ada apa ya Rasulullah?" gitu. Maka dengan jujur Kanjeng Nabi itu mengatakan, "Kalau tidak karena engkau Hadijah, aku tidak akan pernah menjadi nabi." Artinya apa? Ada kejujuran dari Kanjeng Nabi bahwa sumbangsih, solawat, dukungan sang istri tercinta, permaisuri tercinta terhadap perjuangan suaminya itu diakui adanya. Dan kita tahu memang Bunda Hadijah itu memberikan sholawat yang tanpa reserve, habis-habisan untuk Kanjeng Nabi, bersolawat terhadap apa yang diperjuangkan Kanjeng Nabi dalam berdakwah, yaitu Islam. Itu diakui oleh Kanjeng Nabi. Ya. Jadi Kanjeng Nabi itu bukan orang yang pribadi yang suka melupakan jasa orang lain. Tidak. Sekalipun itu permaisurinya sendiri. Maka dari situ kita akan menapaktilasi ya, setiap pembukaan kita memberikan ucapan terima kasih dan mendoakan kepada saudara-saudara kita yang telah bersolawat gitu. Ya. Jadi Kanjeng Nabi itu begitu, mengakui dengan sungguh-sungguh bagaimana solawat yang diberikan permaisuri yaitu Bunda Hadijah terhadap perjuangan dakwah yang dilakukannya. Ya. Oke. Begini, jauh sebelum aku bermain di YouTube ya, aku ya tidak selalu tapi sering lah ya, sering tapi ya jarang juga sih. Cuman aku lihat-lihat kira-kira tajuknya mana yang merangsang rasionalitasku gitu ya. Itu baru aku tonton. Yaitu video kajian di YouTube ya yang diasuh oleh sosok yang nggak tahu sudah profesor atau masih doktor, yang usianya sudah dibilang tidak muda lagi ya, sudah senja, dan sepertinya juga punya pondok pesantren. Ya, dulu aku tertarik dengan kajian-kajian beliau ya. Namun setelah beliau mengatakan ada gambar Yesus di dalam Ka'bah, aku mulai bertanya ya. Seperti kalau kamu, nggak tahu kamu lahir tahun berapa, tahun 1983 itu ada lagu yang terkenal, itu kamu bisa klik di YouTube, itu lagunya judulnya Apa Yang Kau Cari. Itu dilakukan dengan suara lengkingan yang cukup tinggi oleh Endang S. Taurina.
di mana lagunya dikarang oleh Arianto. Arianto itu Katolik. Albertus Rianto disingkat menjadi Arianto. Ya, itu ada lagu judulnya Apa Yang Kau Cari. Ya. Dan aku sudah memberikan tanggapan ya tentang yang katanya ada gambar Yesus, gambar di dalam Ka'bah tuh, itu ya. Itu kan sudah pernah kita bahas beberapa waktu lalu. Dan selanjutnya sampailah beliau ya pada sebuah pemahaman moderasi. Dan aku sudah jelaskan kalian, kesalahan pemikiran tentang Islam moderat itu tidak gampang dihentikan karena dia harus mengurai bagaimana memahami wasaton yang ada di dalam Al-Quran. Ketika itu dipahami sebagai tengah sehingga umat pertengahan, ya jadinya muncullah pemikiran Islam moderat itu. Padahal bukan pertengahan maksudnya. Maksudnya kita dijadikan, diharapkan untuk bisa menjadi umat penentu, bukan umat pertengahan. Lah kalau pemahaman daripada Al-Qurannya aja salah, maka otomatis aplikasi dari pesan-pesan Al-Quran itu ketika diaktualisasikan dalam kehidupan, ya pasti salah. Coba itu dipahami dengan benar bahwa kita sebetulnya diharapkan itu menjadi umat penentu, bukan umat pertengahan. Ya, kan beda. Umat penentu artinya kita menjadi penentu dalam kehidupan ini, bukan yang ditentukan gitu loh. Cuman karena terjemahan-terjemahan yang ada, tafsir-tafsir yang ada di jagat raya, di kolong langit ini menjadi umat pertengahan, ya akhirnya lahirlah pemikiran-pemikiran yang Islam moderat lah. Nggak ada, moderat-moderatan tuh nggak ada. Kalau kita sudah berbicara akidah itu hitam putih, nggak ada jalan tengah. Ya, itu sudah ya kan beberapa waktu lalu sempat ya mendapat sambutan bagus. Aku lagi, apa yang kau cari? Bertanya lagi. Dan akhir-akhir ini ya dengan teknik silogisme beliaunya itu, tapi sayang aku tidak mendapatkan video yang utuh. Aku mau cari kemana juga nggak dapat. Video itu tidak utuh. Aku sebetulnya ingin menonton secara utuh, tapi kemana carinya? Dari potongan video itu beliaunya itu membuat sebuah apa ya, penggiringan opini ya, bahwa siapa sebetulnya sosok Bunda Khadijah yang dinikah oleh Kanjeng Nabi Muhammad ini. Pertama, beliau mengatakan Yahudi itu menerima poligami, Islam menerima poligami. Lalu siapa yang wanitanya tidak menerima poligami? Itu yang namanya silogisme. Beliaunya coba menggunakan instrumen silogisme untuk kita ini yang mendengar kajian beliau ini mengambil sebuah kesimpulan, konklusi. Ya, kalau di potongan video itu beliau tidak menyimpulkan, tapi naga-naganya kan kita tahu. Ditambah lagi bahwa sejarah mengatakan advice itu datang dari paman beliau ya, paman Bunda Khadijah yang notabene Nasrani. Ya, ketika Kanjeng Nabi Muhammad mendapatkan wahyu itu, terus ditariklah silogisme, gitu ya. Enggak. Jadi beliaunya tidak menyimpulkan. Cuman yang mendengar video itu akan digiring pada sebuah kesimpulan. Masalahnya benar nggak kesimpulan itu? Karena mau tidak mau itu mengarah pada bukan Yahudi, bukan Islam, ya Nasrani yang kemudian menjadi Kristen itu.
hadir lagi sebuah pertanyaan dalam hatiku. Apa yang kau cari? Karena apa? Beliaunya kan sosok yang sudah mapan, aku bilang. Ya. Popularitas, akademis, sudah profesor atau doktor gitu. Ekonomis juga orang mapan lah. Ya. Punya pondok kalau nggak salah. Punya santri juga banyak. Jadi dalam posisi seperti itu dan usia yang tidak muda lagi kan. Kalau orang Jawa bilang itu madep pandito ratu. Mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadap Gusti Allah Ingkang Maha Agung, kan begitu. Tapi beliaunya tidak, sehingga aku menjadi, ya itu tadi, seperti lagunya Endang Estaurina, apa yang kau cari? Ya, sekarang kita jawab saja, kalaulah memang, karena kan sejarah tidak menjelaskan kepada kita, kalaulah memang Bunda Hadijah itu Nasrani atau Kristen, terus kenapa rupanya? Aku mau tanya ini, kenapa rupanya? Apakah itu mencederai Islam? Apakah itu mencederai kenabian Kanjeng Nabi Muhammad? Kan tidak. Karena kita tahu, ya seperti yang pernah aku ajarkan ke kalian semuanya, benang merah agama samawi, Abrahamic faith, itu mengalami abrogasi. Dan Nabi Muhammad itu bukan nabi yang baru. Islam itu juga bukan agama yang baru. Dia adalah nabi pelanjut dari Nabiullah yang terdahulu. Islam ini dinullah, pelanjut dari dinullah yang terdahulu. Dia punya saudara tua Abrahamic faith, Yahudi, Nasrani, itu saudara tuanya Islam. Sehingga kalau memang Bunda Hadijah, kalau memang, kan ini masih diperdebatkan, kalau memang Bunda Hadijah itu Nasrani atau Kristen, terus kenapa rupanya? Kenapa? Gitu loh. Kan jadi jadi kita kan bertanya-tanya, terus ada apa? Harus membuat penggiringan opini seperti itu. Yang lebih parah lagi, opininya itu salah. Konklusi yang ditarik itu salah. Salah. Maka aku bilang tadi, ya, bahwa konklusi dalam sebuah silogisme itu belum tentu benar. Tapi ketika dia benar, kita harus terima. Tetapi ketika ada data lain yang menyangga konklusi itu, maka konklusi itu harus dibuat. Ya, sebelum aku menghadirkan sanggahannya, aku sampaikan dulu begini. Aku diajarkan oleh guruku bahwa ya memang sih namanya manusia hidup dalam lintasan sejarah ya. Sejarahnya saya seperti itu. Pernikahan Kanjeng Nabi seperti itu. Tetapi sesuatu yang pernah diajarkan ke aku, pernikahan Kanjeng Nabi itu ada dalam kontrol Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Jadi berdasarkan perintah, bukan karpe dewe. Gitu loh. Ya, pernikahan yang memang debatable, istrinya ada berapa, ada 9 atau berapa gitu. Itu tidak karpe dewe, tidak maunya Kanjeng Nabi sendiri. Itu atas dasar kontrol perintah dari Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Dan perintah paling berat itu ketika beliau harus berhadapan dengan budaya bangsanya saat itu, yaitu menikahi janda dari anak angkatnya Zaid, yang itu dieksploitasi, ya, dikapitalisasi oleh saudara-saudara dari seberang sana untuk mendiskreditkan Kanjeng Nabi. Padahal tidak tahu behind screen-nya apa. Sampai-sampai itu termaktub di dalam Al-Quran. Karena dalam perspektif antropologis budaya Arab, anak angkat itu dianggap sebagai anak kandung. Itu yang tidak boleh. Allah larang. Aturan dalam Islam tidak boleh demikian. Makanya ada hadis, kita suruh menganggap anak angkat kita itu sebagai saudara. Namanya itu tidak boleh digandeng dengan nama bapak angkatnya, seolah-olah dia menjadi anak kandung. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Bahkan kalau kita mengangkat anak, kalau anak itu sudah dewasa, kita ceritakan kronologisnya, bahwa kamu, bapakmu ini, mamamu ini, kamu dari itu diceritakan. Nah, pada saat itu Kanjeng Nabi sebetulnya berat, tapi karena perintah sami'na wa ata'na, akhirnya dinikah. Itu untuk
degradasi pemahaman bangsa Arab saat itu bahwa anak angkat itu tidak sama dengan anak kandung. Begitu loh. Tapi kan behind screen ini tidak mampu mereka baca. Justru mereka mengeksploitasinya, dikapitalisasinya untuk menyerang pribadi Nabi. Ya. Kalau seandainya Zaid itu anak kandung, ya tidak mungkin lah. Zaid itu kan anak angkat gitu loh. Justru pada saat itu kita diajarkan bahwa dalam Islam itu anak angkat tidak sama dengan anak kandung. Dan sekarang ini juga aku mengalami, baru-baru ini mengalami ketika aku akan mengurus surat-surat yang terkait dengan hak milik, ada salah nama, namaku itu macam-macam, ya, ada salah nama, kok nggak sama. Akhirnya semua data-data itu diminta untuk menjelaskan sebetulnya namanya siapa, mulai ijazah, mulai akte kelahiran anak-anak, Gaito sama Ranti, surat nikah diminta. Karena ada pencatatan lalu itu salah, tempat lahirku juga salah dicatat. Ya namanya orang mencatat, petugas pencatat bisa saja salah kan. Makanya ditarik ulang, dilihat ulang sejarahnya sebetulnya yang benar gimana. Surat nikah itu diminta. Makanya kalau ada perempuan-perempuan yang mau dinikah siri, itu perempuan goblok. Kalau kamu mau dinikahi seorang laki-laki, bilang, nikahi aku secara benar. Siri itu masa lalu karena dulu belum ada pencatatan. Kalau sekarang kamu mau dinikahi siri sama laki-laki, itu laki-laki bajingan itu. Kalau mau nikah ya nikah yang benar, mau poligami yang benar. Diumumkan, semua orang tahu supaya tidak mengandung fitnah. Ya, karena nanti apa? Ribetnya itu ke anak, ke ahli waris. Itu harus didukung oleh data, akte, surat nikah, ijazah, itu semua alat-alat pendukung. Lah kalau nikahnya siri, nggak ada suratnya, bagaimana? Maka kalau wanita cerdas, jangan mau kamu. Dan aku katakan, sampaikan pada teman-temanku yang secara ekonomi dia sukses, mau nikah lagi, jangan siri, nikah seperti bagaimana kita harus menikah. Ya, kasihan istrinya, kasihan anak-anaknya kelak. Ya. Oke, sekarang kita kembali lagi. Silogisme itu akan runtuh ya, ketika kita melihat ke belakang, melihat ke depan, siapa sosok Maria Kipti? Istri Kanjeng Nabi yang sempat memberikan keturunan ya, tapi tidak berumur panjang juga kan, putra ya, terus meninggal, wafat. Siapa Maria Kipti? Itu Nasrani, dia mau dipoligami. Berarti kan silogismenya kan runtuh. Dia bilang Yahudi itu perempuannya mau dipoligami, Islam itu perempuannya mau dipoligami, ini tidak mau dipoligami. Kan kita bisa menarik kesimpulan, oh Bunda Hadijah itu Nasrani, Bunda Hadijah itu kalau kita bilang sekarang Kristen, begitu. Makanya aku tanya, kalau Kristen memangnya kenapa? Itu yang pertama. Yang kedua, silogisme itu runtuh. Karena apa? Maria Kipti itu dimadu dan dia Nasrani. Berarti kan runtuh itu silogisme yang dia bangun. Ya. Runtuh. Jadi harus, ya namanya runtuh yang harus ditolak. Karena apa? Ada fakta ya, yang ini wanita Nasrani, Maria Kipti ini, dia mau dimadu oleh Kanjeng Nabi. Dan itu juga sebuah fakta. Kalau Kanjeng Nabi menikah dengan Maria Kipti, tentunya Maria Kipti tidak dalam kekristenannya lah. Ya dia to be Muslim dulu kan. Gitu loh. Ya. Jadi kadang-kadang kita bertanya seperti tadi, apa yang dicari? Dan aku memang belum bisa menyimpulkan karena masih dalam menunggu lah ya. Nanti apalagi yang mau beliau lempar ke publik ya? Apalagi setelah
Ada gambar Yesus dalam Ka'bah, setelah moderasi, kemudian membuat silogisme Bunda Khadijah, ya. Nanti kita tunggu lagi ya. Tapi bagaimanapun aku tetap menghormati beliau ya sebagai yang lebih tua ya. Aku tetap menghormati, tapi dalam pemikiran kita boleh beda dong. Boleh beda. Dan harus begitu. Karena dalam akademis ewo pekewo itu enggak ada. Kalau kita berpikir ewo pekewo akhirnya nggak kena itu barang. Ya. Oke, sampai di sini dulu ngobrol-ngobrol pagi kita kali ini, mampir ngombe kali ini ya. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil. Dan aku akan mengajak kalian semuanya, PR-PR terkasihku di channel Gue Besti ini. Ayo kita memberikan penghormatan, ya, sholawat yang tidak hanya dalam bentuk ucapan, tapi dalam bentuk tindakan kepada Kanjeng Nabi kita ini. Ya, beliau adalah yang diutus untuk kita, membawa kita pada sebuah jalan yang istiqomah, ya, sehingga kita kelak insya Allah masuk ke dalam jannah yang dijanjikan oleh Gusti Allah Ingkang Maha Agung, ya, karena ketundukan kita kepada Gusti Allah dan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Ayo kita memberikan sholawat kepada beliau tidak hanya dalam tindakan tetapi dalam ucapan, tidak hanya dalam ucapan tetapi dalam tindakan. Jadi dua-duanya ya, supaya kuat. Dan kita harus menghormati beliau karena beliau adalah guru kita, kalau bahasa gampangnya pembimbing kita ya, sehingga kita bisa sampai kepada janannya Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Itu dari aku. Ya, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu dalam bingkai imanmu. Ya, jangan lupa ya, tetap belajar. Maka aku sampaikan salam Isra untuk kalian semuanya. Ya, tetap bersemangat. Semoga kita mendapatkan keberuntungan. Ya, rezeki yang barokah, kesehatan yang prima. Oke, ini aku langsung berangkat. Ada wisuda tahfiz Quran ya. Sampai segini dulu ya bincang santainya kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.